Halo, selamat datang di kuliah pengantar Sistem Sosial Ekologi, Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Rekan-rekan sekalian, berbicara tentang sistem sosial ekologi, sumber daya pesisir dan lautan, maka kita akan teringat kembali bahwasannya ada dua kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Pertama adalah kepentingan ekonomi. Hal ini seringkali kita lihat bagaimana eksploitasi masif pada pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan terus dilaksanakan. Di sisi lainnya, kita kenal dengan sistem ekologi atau kepentingan ekologi. Kepentingan ekologi ini seringkali kita lihat dengan upaya penyelamatan lingkungan, penyelamatan sumber daya, pesisir lautan, dan biota tertentu. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana ancaman besar yang terjadi berupa perubahan iklim yang seringkali diutarakan dan disampaikan dalam forum-forum internasional dan forum-forum ilmiah. Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan ini, jika kita melihat dari fenomena Indonesia, akan terlihat bagaimana ketidakseimbangan tersebut terjalankan. Misalnya, isu-isu seperti masalah hierarki antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, konflik kepentingan antara satu daerah dan daerah lain terkait dengan perbatasan, kemudian masalah kemiskinan di masyarakat pesisir, kemudian juga masalah bagaimana ekosistem tidak bisa berjalan secara berkelanjutan, serta yang paling penting adalah seringnya terjadi bencana alam dan isu perubahan iklim yang tidak terkendali. Christian Mulot pada tahun 2014 berusaha menjelaskan bahwasannya sistem sosial ekologi atau kepentingan ekonomi dan ekologi adalah suatu sistem yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Hal ini juga menjadi hal yang kontroversial di mana seringkali kita memisahkan antara sistem sosial saja dan sistem ekonomi saja. Beliau selanjutnya menjelaskan hal tersebut dalam bukunya yang berjudul Network Economic of Marine Ecosystem and Their Exploitation. Problematika perikanan Indonesia pada dasarnya sudah diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan tata kelola yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa hal yang sering kita dengar antara lain adalah bagaimana adanya ketegasan dan penguatan rezim limit entry atau pembatasan wilayah ekosistem tertentu. Yang kedua adalah penegasan entitas legal, reported, and regulated fisheries. Bagaimana perikanan harus dijalankan secara legal dan berizin. Yang ketiga adalah penguatan pengendalian perikanan yang inklusif, di mana keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan perikanan adalah suatu kunci keberhasilan. Yang keempat adalah penguatan kelembagaan dan tata kelola wilayah pengelolaan perikanan, di mana wilayah-wilayah ditetapkan berdasarkan ketentuan tertentu sehingga baik pemerintahan pusat dan daerah bisa melaksanakan planning, organizing, actuating, dan controlling secara baik. Yang berikutnya adalah penguatan diplomasi internasional perikanan, terutama terkait dengan batas wilayah serta kebijakan-kebijakan tertentu yang sesuai dengan standar dan aturan internasional. Pilar-pilar yang telah disampaikan oleh pemerintah tersebut pada akhirnya menyadarkan kita sebagai akademisi untuk terlibat aktif dalam penyelesaian masalah pada pemerintahan Indonesia ataupun masyarakat secara luas. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kajian sistem sosial ekologi pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Oleh sebab itu juga, kajian ini bukan hanya melibatkan satu atau dua disiplin ilmu, tetapi melibatkan berbagai multidisiplin ilmu, bahkan cenderung transdisiplin, di mana lagi pemerintah ataupun masyarakat terlibat dalam mengembangkan ilmu dan paralel pemerintah mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu itu sendiri. Poinot pada tahun 2002 berusaha menegaskan sistem sosial ekologi memiliki keterhubungan satu sama lain yang dikenal sebagai konsep koevolusi. Terdapat tiga konsep atau tiga tipe koevolusi yang dikenalkan oleh Poinot. Yang pertama adalah kedua sistem, baik itu sistem sosial ataupun ekologi, itu saling terhubung satu sama lain dan berinteraksi namun terpisahkan atau yang dikenal sebagai human with nature. Yang kedua adalah sistem sosial adalah bagian dari sistem ekologi, namun dinamika sosial terpisah dari sistem ekonomi atau yang dikenal human in nature. Yang ketiga adalah sistem sosial masih merupakan bagian dari sistem ekologi, namun sistem ekonomi menjadi bagian dari sistem sosial, sehingga dikenal sebagai konsep inclusive human in nature. Jadi rekan-rekan sekalian sudah paham kurang lebih apa yang akan kita pelajari di mata kuliah Sistem Sosial Ekologi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan.
akan ada banyak hal yang akan kita pelajari, tentu saja bicara tentang ekologi di sumber daya alam atau ilmu pengetahuan yang menjadi core kita, bagaimana konteks biologi menjadi dasar kita. Kemudian kita akan bicara tentang ekonomi, tentu saja ini adalah pendekatan yang sangat menarik untuk kemakmuran masyarakat dan sebagainya, yang nanti akan terkoneksi dengan kajian sosial atau sosiologi dan antropologi untuk mengamati lebih jauh bagaimana masyarakat tersebut berinteraksi satu sama lain dan tentu saja berinteraksi dengan sumber daya alam. Yang terakhir, kita akan menjadi seorang pengambil keputusan, menjadi politisi, menetapkan kebijakan yang paling ideal untuk menyeimbangkan berbagai hal tersebut sehingga kepentingan masa depan, kepentingan bersama tetap terjaga. Demikian rekan-rekan sekalian, saya tunggu di mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Salam lestari, bravo!